Aksi teror dilakukan pengendara motor dari underpass Jembatan 5, Pasar ASMK, Tambora, Jakarta Barat. Rekaman CCTV memperlihatkan sang pria dengan sengaja melempar kantong plastik hitam, kemudian tancap gas. Mirisnya, kantong plastik ternyata berisi kotoran manusia dan jatuh di atap warung pedagang kaki lima, Pasar ASMK. Akibat teror ini, atap warung rusak serta membuat resah pedagang dan pengunjung. Menurut salah satu pedagang, aksi pelaku sudah sering dilakukan. Bahkan dalam seminggu bisa 3 hingga 4 kali. Tidak diketahui apa motif pelaku nekat membuang kotoran di lapak PKL Pasar ASMK. Baunya membuat bau kotoran manusia, cuman berisi air, tisu, batu, botol aja ada sama dia diisi air. Jadi udah niat banget itu. Sementara itu berdasarkan pantauan CCTV, pelaku adalah seorang pria bertubuh gendut, berkumis, dan berkendara motor metik. Para pedagang berharap pelaku teror buang kotoran manusia tersebut bisa segera ditangkap. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Video masa aksi merusak karangan bunga ucapan selamat Pramono Anung dan Rano Karno di Balai Kota Jakarta viral di media sosial. Dalam video, terlihat massa demo berbaju hitam merobohkan karangan bunga dengan menendang dan menyeret ke jalan. Sementara di belakang mereka terdapat mobil komando dan massa mengibarkan bendera. Menurut petugas keamanan di sekitar area Balai Kota, kejadian tersebut terjadi pada Jumat siang. Belum diketahui motif apa yang melatar belakangi massa merusak karangan bunga ucapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta itu. Seperti diketahui, sebanyak 2.500 mahasiswa kembali menggelar aksi bertajuk Indonesia Gelap di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Pemirsa, truk bermuatan alat tulis kantor mengalami kecelakaan di ruas tol Cipularang arah Jakarta pada Jumat sore. Dari video yang beredar di media sosial, kondisi truk terguling menyebabkan muatan ATK dan kasur berserakan di badan jalan tol. Akibatnya arus lalu lintas di jalan tol arah Jakarta mengalami kemacetan panjang dan polisi terpaksa menutup jalur arah Jakarta. Hingga tadi malam, aparat kepolisian dan petugas jalan tol masih melakukan evakuasi barang-barang muatan truk agar tidak mengganggu para pengendara lain. Belum diketahui secara pasti akibat kecelakaan ini apakah ada korban jiwa ataupun tidak. Namun dari video yang beredar di media sosial nampak ada 2 mobil yang terlibat kecelakaan. Seorang pelaku curanmor dan pencurian modus bobol rumah dan bengkel berhasil diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang saat hendak bertransaksi dengan seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli di daerah Pasar Belimbing, Kuranji, Kota Padang. Pelaku bernama Randi sempat melakukan perlawanan saat hendak diamankan, namun berhasil digagalkan polisi. Kepada petugas, tersangka mengaku telah beraksi di 4 TKP di wilayah Kota Padang. Sementara barang hasil curian ia jual di situs jual beli online. Dalam penangkapan ini, petugas berhasil mengamankan 1 unit sepeda motor sport, TV, laptop, mesin bor, serta peralatan bengkel yang hendak dijual. Bersama barang bukti, pelaku diboyong ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Pelaku kasus curanmor dan pencurian dengan pemberatan. Itu tadi si pelaku akan membawa motor curiannya, kita langsung melakukan upaya tindakan tegas dan terukur. Dan si pelaku tadi sempat kita amankan dengan perlawanan namun tidak berkutik. Ada melakukan pencurian TV, mesin kompresor pengisi angin, laptop, dan alat-alat tukang. Residivis kasus pencurian ini dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Kamu kan tahu? Bu ya, ini ya Bu. Mak-mak bandar narkoba ini terus mengelak
saat polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 150 gram dan 90 butir pil ekstasi dari lemari kamar pelaku di Bumi Waras, Kota Bandar Lampung. Pelaku YW 48 tahun menyatakan tidak tahu keberadaan barang haram ini dan menyatakan merupakan titipan dari rekannya NA. Ia pun digelandang ke Polresta Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan. Saat ini polisi masih mengembangkan dan menyatakan jika pelaku kerap menjual narkoba dengan sasaran masyarakat Kota Bandar Lampung. Kalau perannya hanya sebagai gudang dan ikut juga beberapa kali menerima perintah daripada NA yang merupakan tetangganya, ya, dari pengakuan sementara kami pertanyakan bahwa merupakan tetangganya. Polisi kini masih memburu NA, rekan pelaku yang sudah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sembari melambaikan tangan, B meminta bantuan warga setelah terjebak banjir bah di tengah Sungai Serayu Dawuhan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Remaja ini memilih bertahan di area delta sungai yang aman sambil menunggu tim SAR mengevakuasi dirinya. Evakuasi berjalan dramatis lantaran petugas BPBD harus melewati arus sungai yang sangat deras. Setelah 30 menit berselang, petugas berhasil mengevakuasi korban dengan selamat. Sebelumnya, B bersama seorang temannya sedang memancing di Sungai Serayu Dawuhan. Tiba-tiba debit air sungai meningkat drastis hingga membuat korban terjebak tak bisa menepi ke pinggir sungai. Beruntung, sebelum air sungai meluap, teman korban nekat menyeberang ke tepi sungai dan meminta pertolongan warga. Kejebak di tengah-tengah air, kan sungai ini lagi banjir. Lah itu anak yang satu sudah nyebrang, yang satu kejebak nggak bisa nyebrang. Terus akhirnya yang satu video, terus laporan ke BPBD mungkin ya, karena saya ditelepon dari BPBD udah ada video ini, terus saya Usai dievakuasi, korban diserahkan ke pihak keluarga di Desa Kauman, Kecamatan Madukara, Banjarnegara. Dari Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Tim SAR berusaha mengevakuasi seorang pendaki yang terjatuh ke jurang saat pendakian malam hari di Gunung Manglayang, Sumedang, Jawa Barat. Sebelumnya, pencarian berlangsung selama 3 hari dengan menyisir lokasi dan mendirikan posko di area hutan. Korban akhirnya muncul di posko Basarnas dalam kondisi lemas dan hipotermia. Dari keterangan korban, ia jatuh ke jurang saat berkemah. Beruntung, korban bisa mencari jalan keluar setelah 2 hari tersesat. Pendaki tersebut langsung diberikan pertolongan pertama untuk mengatasi hipotermia. Untuk perawatan lebih lanjut, korban dilarikan ke salah satu rumah sakit di Cileunyi, Bandung. Dari Sumedang, Jawa Barat, Beben HVA, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan para kepala daerah yang diusung partai tidak mengikuti retret di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah pada 21 Februari hingga 28 Februari 2025. Beberapa jam setelah Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditahan. Dalam surat tersebut, Megawati juga menginstruksikan semua kepala daerah dari PDIP yang kini dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti menunggu instruksi. Selain itu, Ketua Umum PDIP juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP untuk tetap aktif komunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya. Larangan mengikuti retret bagi kepala daerah PDIP banyak dikomentari berbagai pihak. Pengamat politik Mili Prakoso menyebut larangan Megawati itu untuk menguji integritas kadernya apakah tunduk, perintah partai atau negara. Menurutnya, Megawati bukan melakukan intervensi atau under pressure kepada KPK di mana Hasto ditangkap dan ditahan. Kita sikapi positif di mana beliau sedang menguji integritas kadernya apakah tunduk terhadap perintah partai atau negara. Bukan berarti beliau lakukan intervensi atau under pressure kepada KPK di mana Hasto
ditangkap dan ditahan bukan dalam artian politisasi hukum. Tim Liputan iNews melaporkan. Instruksi Megawati soal larangan ikut retret bagi kepala daerah kader PDIP langsung ditindaklanjuti oleh para kadernya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang juga merupakan kader PDIP menyatakan belum berangkat retret karena masih menunggu instruksi DPP PDIP. Setibanya di Yogyakarta, Hasto memilih menemui kader PDIP lainnya yang sudah terlanjur tiba di Yogyakarta. Ya saya kira sama lah, saya dengan mereka sama. Ya kita stay di Jogja sambil nunggu berita lebih lanjut. Nunggu dari DPP ya, kan DPP tentu sekarang banyak berdiskusi. Ya. Selain Hasto Wardoyo, Wakil Bupati Sleman Danang Maharsa juga mengaku siap tegak lurus dengan instruksi partai sambil menunggu arahan selanjutnya dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Kami masih ambil menunggu nanti perkembangan dari pusat, instruksi selanjutnya sebagai kelembagaan kemagelang. Karena saya tidak mengikuti tersebut, saya hanya memantau saja terkait dengan tugas sibuk. Artinya saya tegak lurus. Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno. Saat dikonfirmasi, Rano mengatakan instruksi tersebut bisa ditanyakan ke Dewan Pimpinan Pusat. Sebelumnya Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri, mengeluarkan instruksi kepada seluruh kepala daerah dari partainya untuk menunda partisipasi mereka dalam retret di Magelang. Keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Megawati juga meminta agar mereka yang sudah dalam perjalanan ke lokasi retret segera menghentikan perjalanan dan menunggu arahan lebih lanjut. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi santai pernyataan Hasto yang meminta KPK menyelidiki keluarganya. Jokowi mengaku akan terbuka untuk diperiksa jika ada fakta hukum dan bukti hukum. Saat ini nama Jokowi kerap dikaitkan dengan kasus korupsi Hasto Kristianto. Ya kalau ada fakta hukum, ada bukti hukum ya silakan. Artinya kan selama ini sering kali dikait-kaitkan. Ya sudah sering kan pernyataan seperti itu, masa saya ulang-ulang terus. Ya kalau ada bukti hukum, ada fakta hukum ya silakan. Sebelumnya pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dan ditahan, Sekjen PDIP Hasto Kristianto meminta KPK untuk memeriksa keluarga Joko Widodo. Sementara Ketua KPK mengimbau Hasto untuk melapor jika memiliki bukti terkait ucapannya. Sebanyak 53 kepala daerah dinyatakan tidak hadir pada retret hari pertama yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dari jumlah tersebut, 6 diantaranya izin dari sakit hingga acara keluarga dan 47 lainnya tidak ada kabar. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengimbau kepala daerah yang berhalangan hadir mengirimkan wakil kepala daerahnya. Jika wakilnya juga berhalangan, Kemendagri meminta kepala daerah mengutus sekretaris daerah atau sekda mengikuti acara tersebut. Pasalnya beragam materi yang disampaikan dalam retret selama 8 hari mulai tanggal 21 sampai 28 Februari 2025 harus sampai ke daerah masing-masing. Untuk yang tidak ada kabar, kami masih menunggu apakah hari ini datangnya terlambat seperti beberapa orang yang hadir tadi. Dan untuk hal-hal yang lain, apabila memang kemudian diputuskan tidak hadir karena satu atau lain hal, maka panitia meminta agar kepala daerah yang bersangkutan mengirimkan wakilnya untuk mengikuti rangkaian acara di Magelang ini seperti halnya mereka yang sakit atau ada kegiatan keluarga. Bima Arya menambahkan tidak ada konsekuensi hukum bagi kepala daerah yang mangkir atau menunda hadir pada kegiatan retret. Tim Liputan iNews melaporkan. Hari pertama kerja sebagai Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno langsung tancap gas. Jumat siang, Rano meninjau pengerukan Kali Krukut di Cilandak, Jakarta Selatan. Saat berada di daerah yang biasa dilanda banjir itu,
Wagub yang akrab disapa Bang Dul ini mengatakan akan mengeruk semua sungai di Jakarta untuk mengendalikan banjir. Diketahui pengerukan kali merupakan salah satu program prioritas dalam 100 hari pertama Rano bersama Gubernur Pramono Anung. Ya, concernnya banyak. Ada beberapa skenario yang paling ideal kita harus relokasi. Saya ada Pak Sekda di sini, saya tanya gimana Pak Sekda, di daerah sini ada lahan yang bisa digunakan untuk rumah susun. Mudahkah bangun rumah susun? Mudah. Sulitnya apa? Sosialisasi masyarakat. Makanya tadi kan saya tanya mak kan, udah berapa tahun kena banjir? Tiap tahun Bang, mau begini terus? Enggak Bang, kan berarti ada keinginan. Selain soal program kerja, Rano juga menanggapi terkait instruksi Ketua Umum Partai PDIP, Megawati, agar semua kepala daerah dari PDI Perjuangan menunda mengikuti kegiatan retret yang diadakan di Magelang, Jawa Tengah. Itu tanya sama DPP. Tugas saya sekarang Wakil Gubernur, bekerja, inilah tugas saya yang pertama. Setelah meninjau pengerukan Kali Krukut, Rano meninjau Rusun Pesaki di kawasan Jakarta Barat. Rano berharap warga Jakarta mau tinggal di rusun untuk mengatasi persoalan kekumuhan. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Inilah prosesi pemakaman secara militer mantan Wakapolri dan juga mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Komjen Pol Purnawirawan Syafruddin Kambo di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Selain kerabat dan keluarga, nampak hadir mantan petinggi di tubuh Polri seperti mantan Kapolri Bambang Hendar Sodanuri dan Timur Pradopo serta mantan Wakil Presiden Yusuf Kala. Hadir juga di lokasi Menteri Menpan RB yang baru, Rini Widiantini. Sementara dalam upacara pelepasan dan penghormatan terakhir, bertindak sebagai inspektur upacara merupakan Kabar Eskrim Komjen Pol Wahyu Widada. Menurut Bambang Hendar Sodanuri, sosok almarhum yang dikenal merupakan sosok yang teguh pada pendirian dan ramah kepada semua orang. Prinsip kalau A ya B ya B, dan itu adalah sosok beliau yang sampai hari ini kita kenal. Beliau tidak ada kemauan untuk hal-hal yang sifatnya negatif, tapi sangat humble dan tentunya tawaduk, sosialisasi dari masyarakat. Almarhum mengembuskan nafas terakhir di rumah sakit karena sakit pada Kamis kemarin. Karir almarhum di kepolisian mencapai puncak saat ia menjabat sebagai Wakapolri pada tahun 2016 dan pada 2018. Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Selain berkiprah di pemerintahan dan kepolisian, Syafruddin juga aktif di organisasi keagamaan. Almarhum sempat menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Masjid Indonesia sebelum kemudian diangkat sebagai Ketua Dewan Pakar DMI yang dipimpin oleh Yusuf Kala. Syafruddin juga dikenal sebagai Ketua Yayasan Museum Internasional Sejarah Nabi dan Peradaban Islam. Dari Jakarta Selatan, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.